Sudahkah kalian tahu apa itu psikologi pendidikan? Yang pertama yaitu pengertian dari psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Namun, jiwa itu sangat abstrak, sehingga yang dapat kita lihat itu hanyalah perilaku. Jadi, makna dari arti psikologi itu bisa kita artikan tentang ilmu yang mempelajari tentang jiwa yang termanifestasikan dengan tingkah laku. Maksudnya yaitu kita bisa mempelajari tentang jiwa dari tingkah laku manusia. Sedangkan pendidikan ialah seluruh tahapan atau pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia. Juga merupakan proses menggunakan hampir seluruh pengalaman kehidupan. Pendidikan mengandung makna mengajar berupa transfer ilmu dan mendidik yang meliputi memelihara, memberikan latihan, kebiasaan yang di dalamnya itu berisi ajaran, runtutan, bimbingan tentang akhlak dan kecerdasan. Nah, sejarah dari psikologi pendidikan. Sebelum lahir, sebagai ilmu yang berdiri sendiri, psikologi itu sangat kental dipengaruhi oleh filsafat. Karena tokoh-tokoh dari psikologi itu juga menjadi tokoh filsafat atau tokoh psikologi itu seorang filsafat, dan seorang filsafat itu juga merupakan tokoh dari psikologi. Para ahli filsafat kuno seperti Plato dan Aristoteles telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Pada zaman kuno, tidak ada spesifikasi dalam lapangan keilmuan sehingga boleh dikatakan bahwa semua ilmu tergolong dalam apa yang disebut filsafat. Sementara, arti filsafat ada yang mengatakan bahwa filsafat adalah induk ilmu dari semua pengetahuan. Pada abad pertengahan, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat, sehingga objeknya tetap dengan hakikat jiwa, sementara metodenya masih menggunakan argumentasi logika. Tokoh-tokoh abad pertengahan antara lain René Descartes, psikologi pada saat yang dipengaruhi oleh filsafat. Seperti René Descartes memandang manusia mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu jiwa dan raga. Tokoh Dirgan Gunarsa menyatakan berbagai pandangan tentang jiwa dan raga dapat digolongkan dalam dua. Yang pertama yaitu pandangan bahwa antara jiwa dan raga tidak dapat dibedakan karena merupakan satu kesatuan. Pandangan ini disebut monisme. Yang kedua yaitu pandangan bahwa jiwa dan raga pada hakikatnya dapat berdiri sendiri, meskipun disadari bahwa antara jiwa dan raga merupakan satu kesatuan. Pandangan ini disebut dualisme. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi dapat memberikan pengertian yang lebih baik tentang sebab-sebab seorang individu berperilaku, berpikir, bertindak, serta memberikan pandangan untuk menilai sikap dan reaksi yang dilakukannya sendiri. Terdapat 3 faktor yang berperan penting dalam menentukan perbedaan manusia dalam bersikap dan perbedaan kecerdasan anak, yaitu yang pertama, berdasarkan kemampuan kognitif, yang kedua, berdasarkan afektif, dan yang ketiga yaitu psikomotorik. Namun, ternyata bukan hanya 3 faktor itu saja yang mendominasi. Namun, terdapat faktor otak dan fungsi saraf yang turut berperan andil dalam menentukan kecerdasan anak dan keberfungsian otak. Nah, dan ini kita akan bahas tokoh-tokoh psikologi pendidikan. Yang pertama itu ada William James. Dia adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai seorang psikolog. Ia dilahirkan di New York pada tahun 1842. Setelah belajar ilmu kedokteran di Universitas Harvard, William James belajar psikologi di Jerman dan Perancis. Kemudian, ia mengajar di Universitas Harvard untuk bidang anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat hingga tahun 1907. William
mendiskusikan aplikasi psikologi untuk mendidik anak dalam serangkaian kuliah yang bertajuk Talk to Teacher. James menyatakan bahwa bagaimana cara mengajar anak secara afektif yang dituliskan pada buku Start Rock 2008. James menegaskan bahwa pentingnya mempelajari proses belajar mengajar di kelas itu guna meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu rekomendasinya adalah mulai mengajar pada titik yang sedikit lebih tinggi di atas tingkat pengetahuan dan pemahaman anak dengan tujuan untuk memperluas cakrawala pemikiran anak. Dan tokoh yang kedua yaitu John Dewey. Tokoh yang kedua ini berperan besar dalam membentuk psikologi pendidikan. Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk mazhab praktisme juga. Selain itu, sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Sepanjang karirnya, Dewey menghasilkan 40 buku dan lebih dari 700 artikel. Dewey menjadi mentor penggerak untuk mengaplikasikan psikologi di tingkat praktis. Ia menjadi mentor penggerak untuk mengaplikasikan psikologi di tingkat praktis. Dewey membangun laboratorium psikologi pendidikan pertama di Amerika Serikat, yakni Universitas Chicago pada tahun 1894. Kemudian itu di Columbia University, ide penting Dewey tentang pandangan anak yaitu yang pertama adalah anak sebagai pembelajar yang aktif atau active learner. Yang kedua yaitu pendidikan seharusnya difokuskan pada anak secara keseluruhan dan memperkuat kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, Dewey percaya bahwa anak-anak seharusnya itu tidak hanya mendapat pembelajaran akademik saja, tetapi juga harus diajarkan cara berpikir dan beradaptasi dengan dunia di luar sekolah. Ia secara khusus berpendapat bahwa anak-anak harus belajar agar mampu memecahkan masalah secara relatif. Yang ketiga, dari Dewey berpendapat itu gagasan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Cita-cita demokratis ini pada masa pertengahan abad 19 belum muncul, sebab pada saat itu pendidikan hanya diberikan pada sebagian kecil anak, terutama pada anak yang keluarganya kaya. Dan yang ketiga adalah Thorndike. Thorndike adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College, Columbia University. Thorndike adalah anggota Dewan Corporation Psychologist dan menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1912. Thorndike memiliki banyak perhatian pada penilaian dan pengukuran dan perbaikan dasar-dasar belajar secara ilmiah. Thorndike berpendapat bahwa salah satu tugas pendidikan di sekolah yang paling penting adalah menanamkan keahlian penalaran kepada anak. Thorndike sangat ahli dalam melakukan studi belajar dan mengajar secara ilmiah. Thorndike mengajukan gagasan bahwa psikologi pendidikan harus punya basis ilmiah dan harus berfokus pada pengukuran. Jadi, kesimpulannya yaitu psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu yang berupaya menyelidiki karakteristik, perilaku, dan perkembangan individu dalam bidang pendidikan. Perhatian dan minat seseorang untuk mempelajari perilaku atau kodrat manusia digerakkan oleh dorongan rasa ingin tahu mereka. Sebelum mempelajari aspek-aspek proses belajar mengajar yang terpisah, kita seharusnya mengerti variabel-variabel lain yang lebih luas. Dan yang kedua yaitu kesimpulannya psikologi pendidikan bertujuan untuk memberikan solusi
atau perbaikan atas masalah yang dihadapi dalam belajar, sehingga ketika memulai transfer ilmu agar tidak mengalami kesulitan. Dan yang ketiga yaitu jadi psikologi pendidikan memiliki peran penting untuk manusia. Selain psikologi sebagai ilmu yang mempelajari jiwa, pendidikan juga sangat penting untuk perkembangan manusia pada kehidupan selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.